Asini rohama dihamu dohot dame nasian di mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di hari pertama di bulan Maret 2023 yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Adapun firman Tuhan pada hari ini yaitu terambil dari Yesaya pasal 65 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Gopul dohot anak ni biru-biru, marsaroha majapal. Jala singa menggagat panabian songon lobo. Jala ulok nama kanguduhon orbuk. Dangbe macahati manang mangago di sadok dolokku nabadiei ninna jahuba. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manakah yang akan kita pilih dalam kehidupan kita? Apakah hidup penuh dengan permusuhan, kedendaman, kebencian, atau sebaliknya hidup dengan penuh kedamaian? Tentu secara jujur kita mau mengatakan pilihan kita pastilah hidup damai sejahtera. Boleh berdamai dengan sesama, boleh menerima sesama kita dalam kehidupan kita, meski kita berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Membuat hal yang sama itu yang disampaikan oleh Yesaya di dalam nats ini. Digambarkan bagaimana serigala sebagai binatang yang buas. Demikian juga dengan ular, demikian juga dengan singa, tetapi bisa hidup bersama-sama dengan anak domba, bisa hidup bersama-sama dengan lembu, bahkan bersama-sama makan jerami, dan ular akan hidup dari debu. Itulah sebuah gambaran situasi hidup di dalam damai sejahtera. Bagaimana satu dengan yang lainnya tidak menganggap sebagai musuhnya yang harus diterkam, yang harus dihabisi, atau yang harus dihancurkan. Karena itu yang disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini. Jikalau kita ingin hidup berdamai dengan sesama kita, maka kita harus berani membuang yang namanya kejahatan atau pikiran-pikiran yang buruk, yang busuk dari dalam hati kita, dari dalam diri kita. Ketika kita sudah berpikir yang jahat, ketika kita sudah berpikir yang busuk terhadap sesama kita, maka yang ada adalah niat yang buruk pula, niat yang jelek pula, perbuatan tindakan yang buruk dan jelek juga, sama seperti apa yang dilakukan serigala terhadap domba. Demikian terhadap singa, terhadap lembu, tentunya ingin memakan, menghabisi, menerkamnya tanpa peduli, tanpa ada rasa belas kasihan. Itu tuntutan bagi setiap orang yang digambarkan yang tinggal dan berada di gunung Tuhan yang kudus. Maka di dalamnya, dalam kehidupan kita, menjadi ajakan di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita boleh membuang hal-hal yang buruk, yang jahat, yang busuk itu dari dalam hati kita, dari dalam diri kita, dan kita boleh hidup berdamai, boleh hidup dengan hal-hal pikiran yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang berarti, hal-hal yang berguna terhadap sesama kita, sehingga demikian dunia yang digambarkan tadi, yang awalnya penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan, maka akan berubah menjadi penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebaikan,
penuh dengan sesuatu yang berarti, sesuatu yang berguna. Sebagai wujud nyata kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ciri-ciri kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini salah satunya adalah terciptanya hidup damai sejahtera. Boleh hidup damai satu dengan yang lain, boleh berdamai antara yang satu dengan yang lainnya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu dalam Matius 5, salah satu ucapan berbahagia, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Salah satu kriteria pokok menjadi anak Allah adalah menjadi pembawa damai. Karena itu, buang sifat-sifat buruk, jelek, seperti model serigala, model singa, ular dari dalam hati kita, dan kita ubahkan menjadi sesuatu yang membawa damai, yang berarti, yang berguna, yang boleh kita hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga jangan pernah menganggap sesama kita itu sebagai mangsa, tetapi menjadikan sesama kita sebagai teman, sebagai saudara yang boleh saling mengisi, saling mendukung, saling menopang di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu menjadi bagian tugas kita sebagai orang percaya, menghadirkan kerajaan Allah, yaitu damai yang dari Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menguatkan kita untuk boleh mampu menjadi pembawa damai, dan menguatkan kita untuk membuang sifat-sifat yang bengis, yang jahat tadi, dan mengubahnya menjadi kebaikan terhadap sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.